Tidak seperti biasanya, saya biasanya tampil dengan kemeja ataupun dengan jas ya, tapi kali ini saya tampil dengan pakaian renang karena saya ingin berenang. Saya bersyukur karena waktu saya kecil saya menjadi seorang atlet renang, dan saat ini saya juga masih berenang tentunya untuk memaintain kondisi saya dan juga memaintain bagaimana kesehatan saya dengan baik. Nah, apa hubungannya berenang dengan bisnis gitu ya? Dan saya petik ada 4 pelajaran yang bisa saya sampaikan kepada Anda dalam video ini. So, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, dan jangan lupa Anda komen dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Dan jangan lupa Anda subscribe ya. Dan kalau Anda subscribe, Anda bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video update terbaru daripada saya. Oke, so ada 4 hal yang ingin saya sampaikan dalam video ini supaya Anda bisa menang di dalam pertandingan bisnis. Yang pertama adalah style, gaya. Jadi waktu saat saya berenang, saya selalu dilatih oleh coach saya untuk bagaimana meningkatkan kecepatan di dalam setiap gaya. Jadi ada 4 gaya yang saya kuasai. Satu adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Jadi di setiap gaya itu kita dilatih bagaimana kita bisa cepat di dalam berenangnya gitu ya. Jadi setiap gaya itu punya variasi masing-masing, punya satu perbedaan masing-masing, ya, punya satu keunikan masing-masing. Untuk gaya bebas misalnya, tangan kanan kita, tangan kiri kita itu harus cepat ya, dan nafasnya harus kuat sehingga kita bisa cepat berenangnya. Nah, di dalam bisnis gaya itu penting. Jadi maksudnya dalam bisnis gaya adalah apa? Gaya leadership saya, gaya kepemimpinan saya. Bisa jadi saya gayanya bebas, artinya bebas itu ya udah bebas lah. Pokoknya karyawan saya bebas untuk berekspresi, karyawan saya bebas untuk berinovasi, karyawan saya bebas untuk melakukan hal-hal yang berbeda setiap harinya untuk bisa ada action yang beda. Bisa jadi gaya leadership saya adalah gaya bebas. Artinya saya membebaskan tim saya untuk bisa berekspresi dan berinovasi. Bisa begitu. Atau gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu itu seperti kayak dolphin begitu ya. Artinya kadang-kadang kita berikan mereka pressure. Ya bukan kadang-kadang, mungkin kita regularly berikan mereka pressure supaya mereka berkembang terus. Ada kalanya juga mereka dikasih reward. Jadi seperti dolphin gitu ya. Jadi saya sebutnya begitu. Jadi ada pressure-nya, ada reward-nya. Ada pressure-nya, ada reward-nya. Gitu kan. Kalau gaya dada ya, naik turun gitu kan. Dalam bisnis ya pastinya juga seperti itu ritmenya. Jadi mungkin di awal bulan kita naik terus, kita kencengin ya biar lari cepat terus gitu kan. Terus mungkin pertengahan agak slow sedikit tapi naik lagi gitu. Jadi seperti kayak kita lari treadmill, ada naik ada turun gitu kan. Gaya punggung itu kan terlentang, santai gitu ya. Artinya apa? Kita juga kadang-kadang perlu sebagai leader, kita perlu ada waktu untuk 1 jam ataupun 5 jam 1 minggu atau 1 jam 1 hari untuk berpikir bisnis dari atas. Visi kita seperti apa? Planning kita 2 bulan ke depan bagaimana? Setahun goal dari sekarang apa? Jadi saya menggunakan 4 gaya berenang ya untuk bisa saya terapkan di dalam leadership saya pada saat saya memimpin tim saya, dan juga waktu saya coach klien-klien saya. Jadi saya menggunakan style yang berbeda. Jadi your leadership style itu menentukan juga kemajuan tim Anda dan kemajuan bisnis Anda. Itu yang pertama, style. Yang kedua adalah endurance. Endurance itu adalah ketahanan. Jadi pada saat saya berenang, saya latihan pada waktu saya kecil sebagai atlet, itu 1 kali latihan bisa 6.000 sampai 7.000 meter. Jadi bisa macam-macam, ada sprintnya, ada long marathon swim gitu ya, ada latihan kaki, ada latihan tangan dan sebagainya. Itu saya latihan setiap kali latihannya 2 jam itu sekitar 6.000 sampai 7.000 meter per 1 kali latihan. Jadi ketahanan kita, bayangkan waktu itu saya masih kecil ya, usia mungkin 8-9 tahun ya, ketahanan kita sangat penting sebagai seorang atlet. Berarti artinya gini, kondisi bisa berbeda, mungkin cuacanya bisa dingin, bisa hujan, bisa panas ya. Pada saat itu saya latihan jam 5 pagi ya, ada coach ya yang selalu mendampingi saya, itu latihan jam 5 pagi, dingin sekali ya, airnya juga dingin. Jadi saya harus tahan gitu kan, harus kuat. Dan gelombang air ya, maksudnya kita tidak latihan di laut ya, tapi kita harus tahu ya air seperti apa kondisinya dan sebagainya. Jadi ketahanan kita sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa terus bisa mempertahankan tenaga kita ya, stamina kita di dalam waktu yang diberikan. Jadi artinya begini, dalam bisnis adalah endurance itu sangat penting. Bagaimana bisnis saya bisa bertahan 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih 20 tahun dan sebagainya, itu adalah endurance. Nah, bagaimana saya bisa mempertahankan endurance-nya bahkan bisa terus meningkat? Karena saya asupan makanannya, vitaminnya itu juga diperhatikan sekali.
Jadi mama saya sangat memperhatikan saya pada saat itu, memberikan asupan vitamin, makanan-makanan sehat dan sebagainya, supaya saya bisa selalu kuat di dalam latihan saya. Jadi dalam bisnis perlu ada asupan-asupan vitamin. Maka banyak pemilik bisnis bilang, ah ngapain saya belajar lagi, ngapain saya ikut lagi seminar, ngapain lagi saya baca buku, ngapain lagi saya belajar ini dan saya sudah tahu, saya sudah coba. Nah, banyak pemilik bisnis yang merasa saya sudah tahu, saya sudah banyak ngerti, saya sudah coba ini, coba itu. Betul. Tapi kita harus belajar terus, belajar terus. Asupan vitamin, asupan ilmu-ilmu baru itu perlu kita terus tingkatkan. Di dalam bisnis kalau kita tidak meningkatkan skill kita, ya, pengetahuan kita, wawasan kita, strategi kita, bagaimana kita bisa meningkatkan endurance, ketahanan bisnis. Bisnis dinamikanya begitu berbeda. Zaman dulu, zaman sekarang. Bahkan kita nggak usah bilang zaman dulu. Sebulan yang lalu pun sama sekarang sudah berbeda. Endurance kita di dalam bisnis, kita perlu branding terus. Nah, branding kan perlu ada biaya ataupun budget marketing yang dikeluarkan. Nah, bagaimana kita bisa terus mendapatkan budget, ya, income atau terus-terusan omset yang didapat kalau kita tidak punya satu asupan vitamin-vitamin, strategi-strategi yang baru supaya kita bisa memiliki budget marketing untuk kita bisa bertahan di dalam bisnis kita. Itu yang kedua, mengenai endurance. Yang ketiga adalah mengenai strategi. Strategi itu juga penting. Pada saat saya berenang dulu, ya, waktu saya kecil, itu saya harus ada strateginya. Jadi kalau lawannya seperti ini atau ya saingannya seperti itu, saya caranya berbeda. Kalau misalnya saya bertanding 100 meter gaya bebas, ya lawan saya sangat kuat di sprint, berarti di dalam 50 meter pertama saya harus keep up terus gitu kan. Nah, setelah 50 meter kedua, saya harus tambahkan energi saya, harus tambahkan kecepatan saya, sehingga di 50 meter kedua, pada saat energinya lawan saya, saingan saya menurun, saya justru makin cepat. Nah, dalam satu strategi bisnis, ya itu sangat penting. Kita mengerti, kita mengetahui kekuatan lawan. Kita mengerti juga apa yang menjadi kelemahannya. Di mana mereka lemah, di mana mereka harus, mungkin di situ kita bisa kuat gitu kan. Salah satu contoh di dalam bisnis, ya, kelemahannya, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu bergeraknya agak lambat karena mereka perlu ada prosedur ke sana ke sini dan sebagainya. Pada saat saya menjalankan bisnis, saya harus cepat di dalam action, cepat di dalam membuat strategi, cepat di dalam eksekusi. Karena kalau kita lambat dengan momen yang terlambat, bisa jadi ketinggalan. Salah satu yang saya lakukan pada saat saya menjadi perusahaan distributor, ya, memimpin satu perusahaan distributor, saya selalu mengarahkan tim sales saya untuk datang ke toko, datang ke customer paling pagi. Jadi kalau toko buka jam 7 kurang seperempat, sales team saya sudah ada. Ya, kalau pengiriman juga sama. Jadi pengiriman orang lain mungkin lebih lambat, kalau saya harus lebih cepat. Jadi tokonya pas buka, mobil pengiriman sudah ada di tempat. Pada saat loading juga cepat sekali. Jadi sehingga kecepatannya itu bisa dijadikan satu strategi supaya kita bisa mengirimkan lebih banyak. Dan pada saat eksekusi, tim saya itu harus cepat sekali. Ya, jadi proses A, proses B, proses C, itu harus cepat. Jadi speed itu adalah salah satu strategi yang saya gunakan di dalam eksekusi. Ya, banyak kita tahu tentang strategi, tapi pada saat mengeksekusi itu lambat gitu kan. Terlalu banyak meeting, terlalu banyak diskusi, terlalu banyak brainstorming. Jadi dari brainstorming ke eksekusinya terlalu lama. Nah, bagaimana kita bisa keep up dengan kompetitor yang begitu cepat? Jadi kecepatan eksekusi itu salah satu strategi yang sangat penting. Nomor 4 adalah punya seorang coach, punya seorang mentor, punya seorang pembimbing yang memantau terus latihan saya, memantau terus pergerakan action saya, dan terus ditingkatkan sehingga kecepatan strategi dan juga bagaimana kita punya hasil performance lebih baik. So, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan pada video kali ini. Yang pertama adalah style. Your leadership style itu menentukan kecepatan tim Anda bekerja, menentukan juga keberhasilan perusahaan Anda. Kedua adalah endurance, berarti asupan vitamin, asupan strategi, asupan skill baru yang harus Anda tingkatkan, inovasi dan sebagainya. Itu merupakan satu kekuatan endurance. Dari mana Anda bisa bertahan kalau Anda tidak ada asupan vitamin, tidak ada asupan makanan sehat, tidak ada asupan skill baru dan sebagainya. Rekrutmen orang baru, ya, strategi sistem yang baru itu pun tidak ada. Bagaimana Anda bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun dan bahkan untuk ke depan. Yang ketiga adalah mengenai tadi strategi, itu juga sangat penting. Banyak strategi-strategi yang bisa dilakukan, tapi seberapa cepat Anda melakukan dan eksekusi di dalam strategi Anda dan seberapa tepatkah strategi yang bisa dilakukan, itu juga menentukan keberhasilan Anda. Dan yang keempat adalah pentingnya punya seorang coach. Semoga bisa membuka wawasan Anda sehingga Anda percepatan bisnisnya bisa semakin cepat. So take care, saya Hendra Hilman, salam pengusaha.